Pernah merhatiin gak sih? Kenapa ya ada sebagian orang yang kelihatannya jago banget cari duit? Kayak mereka tuh punya buku panduan rahasia yang nggak pernah diajarin di sekolah. Tapi, gimana kalau saya bilang, ini tuh bukan sihir, tapi serangkaian aturan main yang sebenarnya bisa kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini dia kan pertanyaan intinya. Kenapa bisa begitu? Yuk kita coba bedah jawabannya. Kita akan bongkar pola pikir dan strategi yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi entah kenapa jarang banget dibicarakan. Sebagai contoh nyata ya, coba deh kita lihat transformasinya Tiongkok. Dari negara yang miskin banget di tahun 60-an, bahkan di bawah Indonesia loh saat itu, sekarang jadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari penerapan mindset yang beda banget soal uang, sebuah pergeseran dari sekedar nabung jadi membuat uang terus bergerak. Nah, kita akan bedah pola pikir itu satu persatu. Oke, prinsip pertama, dan ini yang paling fundamental. Lupain dulu deh semua yang kamu tahu soal numpuk duit. Aturan main yang pertama adalah uang itu harus kerja, bukan malah tidur nyenyak di rekening. Nah, yang menarik dari sini itu perbedaannya. Di sekolah kita diajarin jalur yang ya aman lah ya. Kerja, dapat duit, terus tabung. Aman tapi diem di tempat. Kalau pola pikir pedagang, wah beda banget. Uang yang didapat itu bukan tujuan akhir, tapi cuma alat, modal awal buat diputerin lagi biar menghasilkan lebih banyak uang. Uang nggak boleh nganggur. Jadi, poin utamanya adalah ini. Uang yang cuma disimpan di tabungan, nilainya tuh diam-diam tergerus sama yang namanya inflasi. Kelihatannya sih jumlahnya tetap, tapi kekuatan belinya itu loh turun terus. Uang 100.000 yang kamu simpen hari ini, mungkin tahun depan cuma bisa buat beli barang seharga 95.000. Jadi, uang yang nggak kerja itu sebenarnya lagi menyusut. Selanjutnya, ini sebuah rahasia yang mungkin kedengarannya agak aneh. Lupain soal untung besar. Para pemain ulung justru fokus ke sesuatu yang lain, yaitu kecepatan. Kuncinya ada di cash flow atau arus cash. Logikanya simple, tapi kuat banget. Dengan harga yang masuk akal, untung per barangnya mungkin tipis, tapi itu bikin pelanggan senang dan balik lagi, dan lagi. Nah, ini nyiptain efek domino. Penjualan jadi banyak banget, yang akhirnya menghasilkan aliran uang yang stabil dan bisa ditebak. Ini tuh soal memenangkan maraton, bukan lari sprint. Coba deh bayangin gini, tabungan yang besar itu kayak seember air. Kelihatannya banyak, tapi diam aja dan bisa menguap. Nah sebaliknya, arus kas itu kayak sungai yang ngalir terus. Mungkin nggak sedalam ember tadi, tapi dia terus bergerak, segar, dan menghidupi semua yang ada di sekitarnya. Arus kas yang sehat inilah yang bikin bisnis tetap hidup, berkembang, dan siap sedia kalau ada peluang bagus. Oke, prinsip ketiga. Ini soal persimpangan jalan yang kita hadapi tiap hari. Setiap kita punya uang lebih, kita dihadapkan pada pilihan. Uang ini mau dihabiskan buat gaya hidup atau diinvestasikan ke aset yang bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi. Di slide ini kelihatan jelas banget kan bedanya? Di kolom kiri ada pengeluaran konsumtif, barang-barang yang nilainya langsung turun begitu kita beli. Di kolom kanan, ini dia, aset produktif. Sekecil apapun itu, setiap barang di sini tujuannya cuma satu, menghasilkan lebih banyak uang buat kamu di masa depan. Ini pilihan antara menghabiskan uang atau menumbuhkan uang. Nah, ini dia, inti masalahnya. Gaya hidup itu seringkali ngejebak kita di lingkaran setan, cicilan, dan pengeluaran. Sebaliknya, kalau kita fokus ke aset produktif, kita pelan-pelan membangun kebebasan finansial kita. Anggap aja setiap aset itu karyawan baru yang kerja buat kita. 3 prinsip tadi itu soal gimana cara kita mengelola uang. Tapi prinsip keempat ini soal siapa yang ada di sekeliling kita. Ini senjata rahasia yang sering banget dilupain. Kekuatan komunitas. Percaya deh, nggak ada orang yang bisa membangun kerajaan sendirian. Analogi kuno ini tuh kena banget di dunia bisnis. Kalau kita sendirian, kita rapuh, gampang banget jatuh. Tapi begitu kita jadi bagian dari sebuah kelompok yang solid, kita jadi jauh lebih kuat dan tahan banting buat ngadepin tantangan apapun. Jadi, apa sih untungnya punya jaringan yang kuat? Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini tuh lebih dari sekedar uang. Ini soal bagi-bagi info, supplier mana yang lebih murah, strategi apa yang lagi jalan. Ini soal saling dukung waktu ada yang jatuh, dan saling kasih operan peluang kalau ada kesempatan baru. Kekuatan bareng-bareng inilah yang bikin fondasinya jadi kokoh. Akhirnya, kita sampai di elemen yang menyatukan semuanya. Kamu bisa punya pola pikir dan strategi paling canggih sedunia, tapi tanpa satu bahan ini, semuanya bahkan sia-sia. Jadi, ayo kita rekap sebentar ya. 4 pilar yang udah kita bahas ini, pola pikir, strategi,
cara belanja, dan fondasi komunitas, ini cetak birunya. Semuanya simple, logis, dan yang paling penting, bisa diterapin sama siapa aja, termasuk kamu. Poin krusialnya adalah, ini semua permainan jangka panjang. Hasilnya nggak bakal kelihatan dalam semalam. Kesuksesan finansial itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang benar yang diulang secara konsisten setiap hari. Ingat, dalam permainan ini kesabaran itu aset kamu yang paling berharga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kamu. Setelah semua yang kita bahas, coba deh sekarang lihat situasi keuanganmu sendiri. Apakah uangmu cuma lagi diam, nunggu nilainya turun, atau kamu udah suruh dia kerja keras buat masa depanmu? Jawabannya ada di tangan Anda.